Salam hebat, salam sehat, rekan guru penggerak. Perkenalkan, saya Nimade Wi Pradani SPD, guru SMP Negeri Hindu 3 Blabatuh, Kabupaten Gianyar. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Gianyar. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 1.2.A.8 mengenai koneksi antar materi. Baiklah, mari kita simak pemaparan dari saya. Sebelum kita tahu bagaimana koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2, kita harus selalu sebagai guru penggerak dengan salam guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baiklah, saya akan memaparkan refleksi model 4P, di mana sangat mendukung antar koneksi modul 1.1 dan 1.2. Di sini refleksi model 4P yang dimaksud yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, perencanaan. Nah, saya akan memaparkan satu persatu refleksi mengenai koneksi materi tersebut. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah momen penting atau mencerahkan itu bahwa kita harus mengenal dan memahami arti pembelajaran yang sesungguhnya melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran berarti menuntun dan memberi kemerdekaan belajar kepada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Di sisi lain, seorang pendidik haruslah mampu menerapkan Ingarso Sungtolodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuthuri Handayani secara seimbang dan berkesinambungan. Baiklah, kita lanjutkan mengenai refleksi yang selanjutnya, yaitu sebelum kita memasuki refleksi yang lain, saya akan menjelaskan momen penting atau mencerahkan yang lain, yaitu guru penggerak harus mengenali dan memahami nilai yang ada pada dirinya sehingga mampu memahami kebutuhan peserta didik dan menuntunnya sesuai tahapan usianya. Dan kita harus tahu hidup adalah pilihan sebagai pendidik. Kita harus mampu menuntun anak untuk memilih jalan kodrat yang menguatkan mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sisi lain, guru penggerak harus berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh agar mampu menjadi agen perubahan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan kaitan antara modul 1.1 dan 1.2. Di dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara,
yakni mewujudkan pembelajaran yang merdeka dan membentuk profil pelajar Pancasila, maka guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak itu sendiri, yakni berpihak pada murid, mandiri, refleksi, kolaboratif, dan inovatif. Nah, di sini seorang guru agar mampu menjadi agen perubahan, maka guru penggerak harus mampu memahami dan menjalankan perannya sebagai guru penggerak dengan baik. Baiklah, saya akan lanjutkan pemaparan mengenai refleksi 4P. Pertama, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya berpikir saya bagaikan orang kejam. Karena pembelajaran yang saya laksanakan belum sepenuhnya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan juga saya merasa tertampar dan tergerak untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya. Maka dari itu saya juga tercerahkan dan termotivasi untuk memahami dan mengembangkan nilai-nilai guru penggerak agar mampu menjalankan peran seorang guru penggerak dan menjadi agen perubahan. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran. Bagaimana saya seorang pendidik? Dulu, pembelajaran yang saya lakukan hanya berpusat pada guru. Guru hanya berperan sebagai ingarso sungtolodo. Dan juga guru sebagai satu-satunya sumber informasi yang dulu saya pikirkan. Sedangkan murid harus bisa mencapai target yang diinginkan oleh guru. Dan juga di kelas pembelajaran bersifat kompetitif. Tapi setelah saya memahami modul 1.1 dan 1.2, sekarang pembelajaran yang saya lakukan di kelas, pembelajaran berpusat pada murid, di mana pembelajaran harus mampu membentuk siswa yang mandiri, kritis, dan inovatif. Atau kita sebagai pendidik, kita biasa menyebutnya kita harus memiliki jiwa Tuthuri Handayani. Di sisi lain, pembelajaran sekarang adalah pembelajaran yang didapat dari informasi dan digali dari berbagai sumber. Serta murid bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya saat ini. Dan yang lainnya, pembelajaran bersifat kolaboratif, aktif, dan inovatif. Saya lanjutkan mengenai refleksi yang lain, yaitu perencanaan. Bagaimana kita sebagai guru penerapan ke depannya, pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah saya mulai menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Setelah itu, aktif mengikuti diklat baik online maupun offline. Dan saya berkolaborasi dengan teman sejawat, berbagi praktik baik, dan membangun ruang diskusi yang positif. Serta selalu merefleksi pembelajaran yang saya laksanakan dan menjadikan hasil refleksi sebagai bahan perbaikan pembelajaran yang akan datang.
Dan yang terakhir, selalu berusaha menciptakan inovasi dalam pembelajaran, baik pendekatan metode dan media pembelajarannya. Bapak Ibu yang hebat, demikian pemaparan mengenai koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Semoga bermanfaat, kita selalu hebat. Terima kasih.